acara penolakan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kami perwakilan pemuda Banyuwangi menolak dengan tegas, menolak dengan keras terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang yang diinginkan oleh kepala desa seluruh Kabupaten Banyuwangi. Saya perwakilan pemuda dari Banyuwangi Utara, saya hadir di sini untuk menyatakan pendapat untuk melurus tegakkan demokrasi. Wahai penduduk Taman Rejo, saksikanlah bahwa kami rakyat Banyuwangi menolak dengan tegas revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Wahai kepala desa, wahai asosiasi kepala desa Kabupaten Banyuwangi, dengarkanlah hari ini dan saksikanlah hari ini dari Banyuwangi pergerakan nasional akan kita mulai. Dan kawan-kawan tidak perlu merasa takut untuk menyalurkan aspirasi. Kami siap bertarung di persidangan, bertarung di jalanan, dan jangan pernah menyalahkan hati rakyat. Rakyat adalah kedaulatan di negeri ini. Kami yang berkuasa, kami pemilik negeri, bukan kalian yang berseragam, bukan kepala desa yang hari ini menjabat. Kami dan golongan kami dari berbagai macam profesi, kami dari rakyat, tidak pernah memakan uang negara. Harapan kami, jangan pernah mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan pribadi. Jangan pernah mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan pribadi. Harapannya perjuangan ini didengar oleh masyarakat Banyuwangi. Dan saya Rifki Prihasan Usman, saya kader partai, saya lepas baju saya siap diapa-apakan oleh pimpinan saya. Tapi jangan pernah menyatakan hal yang tidak bermanfaat untuk rakyat menjadi kepentingan pribadi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, inilah bentuk dan ketulasan mereka. Tak bedanya para oknum tersebut adalah perusak demokrasi yang sesungguhnya dan dengan satu kata harus dilawan. Kami atas nama LSM Sorot yang bergabung dengan Serikat Rakyat Banyuwangi yang dipimpin oleh Bapak Subono dengan tegas, sekali lagi dengan tegas menolak pendapat jabatan kebangsaan selama 9 tahun dengan alasan satu, bahwa upaya tersebut telah menyertai demokrasi dan menguntungkan golongan tertentu dan memuatkan setiap pribadi. Kedua, mendesak agar DPR RI, sekali lagi mendesak agar DPR RI tidak mengamandemen undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pemerintahan desa. Setuju. Tiga, bahwa demi keadilan demokrasi masa jabatan selama 6 tahun adalah yang paling ideal. Sekali lagi, bahwa demi keadilan demokrasi masa jabatan selama 6 tahun adalah yang paling ideal demi berlangsungnya regenerasi jabatan kepala desa. Betul? Untuk itu saudara-saudaraku setanah air sebangsa, marilah kita rapatkan barisan, satukan tujuan, satukan langkah, satukan pikiran, dan satukan sikap untuk menolak jabatan 9 tahun kepala desa. Betul? Untuk itulah saudara-saudara, maka saya tadi divisi Bapak Kapolsek di sini kan tidak ada tendensi apa-apa. Yang penting dari Serikat Rakyat Banyuwangi menolak adanya jabatan 9 tahun untuk kepala desa. Untuk itu, dan kami lembaga swadaya Sorot yang bergabung dengan Serikat Rakyat Banyuwangi menyampaikan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka, merdeka, NKRI, NKRI. Di sini saya juga menolak daripada jabatan
kepala desa 9 tahun. Jadi pada hari ini nama saya Sutresno, saya sebagai Sekjen FPPI bersama rakyat yang ada di sini, saya menolak sekali lagi revisi daripada Undang-Undang Nomor 6. Oleh karena itu, saya harapkan pimpinan kita DPR Kabupaten Banyuwangi juga mengetahui daripada aspirasi rakyat yang pertama kali diadakan di desa Tapanrejo. Harapan kami DPR juga betul-betul menolak apa yang telah diminta oleh kepala desa seluruh Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi, saya wakil dari Desa Rejo Agung juga menolak daripada jabatan kepala desa 9 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada detik ini mengirimkan berjuta-juta, beribu-ribu malaikat-malaikatnya untuk menandai bahwa siapapun yang sekarang ada di sini yang menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah orang-orang yang masih memiliki kewarasan akal sehat dan kejadian hati nurani untuk menyampaikan aspirasi. Dan tentunya saya juga tidak banyak yang akan saya sampaikan. Pada intinya, kami rakyat Indonesia menolak dengan keras revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dan kami siap berada di garda terdepan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Merdeka! 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 Terima kasih. Ikut mendukung sikap teman-teman, yaitu menolak apa yang menjadi tuntutan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Itu jelas-jelas tadi juga disampaikan, diilustrasikan oleh beberapa teman sebelumnya, bahwa itu mengkhianati undang-undang, mengkhianati sumpah dan janji jabatan para kepala desa yang pada saat itu diberi mandat, dipilih oleh rakyat, melaksanakan sumpah dan janji hanya sebatas 6 tahun. Kenapa ini belum selesai 6 tahun sudah minta lagi tambahan 3 tahun? Dasarnya apa? Inilah yang menjadi poin saya. Kenapa kok ditambah 3 tahun? Padahal amanat yang disampaikan, sumpah janji yang diucapkan oleh para kepala desa, amanat yang kita berikan hanya 6 tahun menjadi 9 tahun. Inilah yang poin yang saya garis bawahi, akan mengkhianati sumpah janji jabatan, juga melanggar undang-undang. Karena apa? Pada saat demo di Jakarta, jelas-jelas tersampaikan lewat video, menyampaikan aspirasi masyarakat atau rakyat. Saya tanyakan, apakah benar mereka datang ke Jakarta itu bicara dulu, diskusi dengan rakyat yang memberikan mandat? Ya. Sekali lagi, apakah mereka minta izin? Ya. Saya saja berbicara mohon izin kepada Bapak Kapolsek, karena mereka yang memangku ketertiban dan keamanan di wilayah Puncak. Itulah yang ingin saya garis bawahi. Yang kedua, dari situ, dari pengingatan jabatan itu, seandainya kita berandai-andai sedikit agak lunak, oke lah 9 tahun. Apakah para kepala desa siap diaudit selama 6 tahun? Baru nanti kalau selesai diaudit, oke, sesuai aturan yang ada, kita ajukan. Kita yang mengajukan, bukan mereka, bukan kepala desa yang menjabat, tapi rakyat yang menjabat yang mengajukan untuk ditambah dengan syarat hasil audit itu positif. Sepakat teman-teman? Jadi poin itulah yang ingin saya sampaikan dalam forum ini yang terhormat, bahwa pertama sikap kami adalah mendukung, kami akan ikuti terus sampai
apa yang dituangkan oleh Bapak Moro tadi sampai di dalam pengabdian itu oke, kita siap. Kita akan menjadi garda depan demi hidupnya demokrasi. Kita masyarakat kecil, tapi kita tetap tidak capek-capek membangun dan mendukung demokrasi yang seadil-adilnya. Ketika terjadi kezaliman seperti ini, siapa saja yang mereka bersekutu dengan orang zalim hanya demi kenyamanannya, kita hadapin bersama. Betul? Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi sementara ya. Salam revolusi sementara ya. Merdeka! 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 Terima kasih. unjuk rasa atau melakukan tuntutan di Senayan di PRRI yang menuntut perpanjangan masa jabatan Kadis Indonesia dari 6 tahun menjadi 9 tahun, dan baratnya dikabulkan oleh DPR yang membidangi masalah pemerintahan desa. Tetapi tentu saja mekanismenya masih panjang, maka untuk itu kami rakyat bukan atas nama dan bukan mewakili, karena kami benar-benar rakyat, walaupun segelintir, tapi ini perwujudan dari saya yakin perwujudan dari rakyat seluruh Sabang sampai Merauke yang merasa terluka atau tersinggung atas pernyataan atau dasar yang disampaikan oleh kepala desa seluruh Indonesia, yaitu mereka meminta masa jabatan diperpanjang itu atas nama rakyat, karena keinginan rakyat. Ya tentu saja kami juga yakin, paham itu adalah proses politik yang luar biasa, banyak pihak terlibat, banyak kekuatan besar terlibat dalam mobilisasi kepala desa se-Indonesia itu, maka pasti tidak mungkin satupun kepala desa dari Sabang sampai Merauke yang berangkat ke sana itu pamit dengan rakyatnya, itu tidak ada. Saya yakin seyakin-yakin. Jangan dengan rakyatnya, dengan DPD sebagai perwakilan rakyat desa itu aja nggak pamit kok, apalagi dengan rakyat. Dan itu buktinya asosiasi DPD se-Jawa Timur, se-Banyuwangi juga menyatakan menolak terhadap apa yang disampaikan oleh kepala desa yang mengatakan. Jadi dasarnya itu, dan kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena dengan angkupnya kepala desa yang kemudian menjadi viral itu, bahwa partai-partai yang tidak mendukung permintaan kepala desa akan dihabisi di tingkat desa masing-masing. Ini kesombongan yang luar biasa. Dan memangnya ini paham undang-undang nggak kepala desa yang ngomong seperti ini? Dan di aturan pemerintahan kan kepala desa atau pejabat negara itu kan tidak boleh terlibat dalam urusan politik praktis. Dan kemudian yang viral di Banyuwangi, yang itu ada 6 kepala desa yang baris kabak pasukan, sampai bilang tahu-tahu yang tidak dukung akan dihabisi. Itu kepala desa yang ada di Belah Sempu kayaknya itu. Ini kan arogansi. Dan mereka itu memang siapa? Ya kami bukan siapa-siapa, kami rakyat. Tapi lebih gila lagi, mereka siapa? Sampai arogansi seperti ini. Kita semua tahu kok, dalam konteks demokrasi hari ini itu kesetaraan dan egaliter. Ada langkah apa lagi, mungkin lebih jauh lagi ya? Lebih jauh kita ini tadi dari selatan Mas Edi sama teman-temannya sudah siap
untuk wilayah selatan. Minimal minggu depan akan muncul gerakan di Banyuwangi Selatan yang itu ya mudah-mudahan berkat dukungan teman-teman, juga berkat kerja saudara-saudara kita yang nanti selatan. Ibaratnya kalau hari ini tuh katalah 100 orang, selatan mudah-mudahan bisa 200, nanti di barat bisa 300, di utara bisa 400, di DPR bisa ribuan, nanti mengerucut lagi ke Senayan dikecilkan karena perwakilan dari perwakilan masing-masing wilayah. Kami berjuang ini harus sampai terakhir di Senayan. Persoalan berhasil atau tidak itu ya kami dan siapa-siapa, tetapi dengan gerakan ini kalau rakyat se-Nusantara kemudian kompak, kira-kira mereka mau ngapain? Justru yang kalau kalau ibaratnya bahasa ngancam ya, yang punya kewenangan kedaulatan ngancam untuk tidak memberi suara itu rakyat, bukan kepala desa. Iya kan, Mas Haji ya? Rakyat yang punya hak untuk kalau ini mengancam untuk tidak memberi suara atau menghabisi partai manapun, itu rakyat bukan kepala desa. Dan ini sudah dipastikan akan bergerak melebar ke Nusantara. Bahkan tadi sudah disampaikan para teman-teman lawyer akan menggugat secara hukum karena kalian telah mengatasnamakan rakyat dan itu bohong. Berarti dari sisi kebohongan, pembohongan itu sudah kayaknya kena ya saudara-saudara. Ini yang ahli hukum.